Bravo. Halo, kembali lagi bersama saya tentunya di channel SM Suara Mandro. Oke teman-teman, nah kemarin kita sudah unboxing ya untuk power supply yang ini, untuk PSU nya, dan begitu juga sudah ada power amplifiernya ya, ini power OCL 150 watt mononya ya. Nah ini sekarang yang kita tunggu kemarin adalah sebuah trafonya. Nah saya udah pesan ya trafo 5 ampere ya teman-teman. Nah sekarang kita akan unboxing lagi. Nah ini dia trafonya sudah datang teman-teman, tadi pagi ya datangnya. Sekarang kita unboxing dulu apakah sesuai dengan yang kita harapkan dan kita inginkan. Penyut ya teman-teman, ditimpa-timpa kali ini ya, nggak apa-apa, yang penting barangnya tidak rusak ya. Nah ini dia trafonya. Banyak sampah bekas potongan. Oke, nah ini dia teman-teman untuk trafonya ya. Di sini untuk sekundernya ya, primer dan sekunder. Nah untuk primernya itu 110, 220, 240 ya. Nah ini, nah dan di bawahnya ada tambahan ya, 500 mA 6912 06912. Oke, dan untuk sekundernya 12 18 2532 CT ya teman-teman. Nah ini dia. Nah jadi ini yang akan kita gunakan nanti untuk ke power OCL nya teman-teman. Oke, langsung saja ya kita ke perakitannya teman-teman. Baik teman-teman, langsung saja ya kita untuk menyoldernya. Nah di sini sudah lengkap semua untuk bahan-bahannya. Di sini sudah ada trafonya ya, kita menggunakan yang 5 ampere, dan begitu juga di sini sudah ada power OCL 150 wattnya, dan juga sudah ada PSU-nya ya. Ini sudah dirakit langsung ya teman-teman. Dan di sini ada beberapa kabel ya, dan juga ada potensiometer, dan begitu juga ada output speaker nantinya. Dan juga di sini ada untuk input audio ya, ini saya menggunakan RCA saja teman-teman ya. Nah oke, nanti setelah saya solder semua baru saya terangkan ya teman-teman. Oke teman-teman, nah di sini sudah saya assembly semuanya ya, sudah saya gabungkan semuanya dari trafo ke power banknya ya, yang kapasitor banknya, kemudian ke drivernya ini ya, sudah saya satukan semuanya. Oke, saya jelaskan dulu sebelum kita mencobanya ya teman-teman. Nah ini sudah ada ya, sudah saya hubungkan dari input ya, dari sumber PLN 0 dan 220 volt. Nah kemudian untuk outputnya ya, yang masuk ke input di kapasitor banknya ya, untuk PSU nya ini saya buat di 12 volt CT 12 volt. Nah jadi untuk yang kuning ini adalah CT nya ya, yang putih-putih ini 12 volt. Nah kemudian saya hubungkan langsung ke sini teman-teman ya. Nah ini ada AC in, AC in. Nah jadi di sini masuk 12 volt, masuk 12 volt ya. Kemudian yang kedua ini ground ya teman-teman, yang kuning ini ya, CT nya maksudnya ya. Nah sudah masuk ke sini, sudah saya solder tapi dari belakang ya, tidak, soalnya saya tidak ada skun ya. Nah sudah saya satukan seperti ini langsung. Oke, kemudian nah di sini teman-teman bisa perhatikan lagi untuk outputnya ya. Nah untuk outputnya dari power supply ini, nah ini VCC plus ya, sebelah kiri ini
sedangkan VCC negatif sebelah kanan. Dan yang kuning dan yang putih ini adalah CT-nya ya. Nah, saya solder dari belakang ini teman-teman. Oke. Nah, diperhatikan tidak boleh salah penyambungan ya. Salah menyolder di bagian drivernya ini ya. OCL 150 watt. Nah, di sini teman-teman harus diperhatikan ya. Nah, di sini ada tulis VCC, tertulis VCC plus, dan di sini adalah VCC negatif. Nah, dan di sini output speaker ya, ada SPK ini adalah output speaker positif. Nah, oke. Ini kita hubungkan ya. Jadi teman-teman jika ingin merakit, nah hubungkannya seperti ini teman-teman. Positif ke positif, negatif ke negatif. Oke. Nah, ini transistornya saya bongkar ya teman-teman. Maksudnya biar lebih leluasa, biar tidak sempit aja di sini teman-teman. Biar bisa menambahkan heatsink ya. Mau yang lebih besar ya. Seperti itulah kurang lebihnya teman-teman. Jadi untuk base kolektor emitter jangan salah sambung ya. Ini sama saja teman-teman. Ini modelnya seperti ini ya. Jika disancapkan dengan yang bawaan pabriknya seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, untuk speakernya, output speaker ya. Di sini ada speakernya. Nah, kita solder ke positif speaker. Nah, ini teman-teman yang dari belakang ini saya soldernya di sini. Nah, ini kabelnya yang warna merah ya. Yang warna merah kabelnya ini yang warna merah ya. Dan begitu juga groundnya untuk ground speaker. Nah, ini kan yang putih ini adalah groundnya. Nah, jadi ini ground ini semua satu ya. CT dari sini itu menuju ke ground. Nah, jadi groundnya semua satu teman-teman. Ground speaker dan ground untuk input audio itu satu semuanya. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Oke. Nah, ini saya buat soketnya ya untuk output speakernya. Nah, ini saya sudah hubungkan ya, plus minus. Oke, nanti speakernya kita hubungkan ini teman-teman. Nah, kita hubungkan speakernya. Oke, kemudian inputnya, input speaker. Oke, nah input speaker. Nah, teman-teman bisa lihat di sini untuk input speakernya. Nah, di sini ada tulisan input teman-teman. Yang kaki, kalau lihat dari sini untuk potensiometernya 1, 2, 3. Nah, untuk nomor 1 ini adalah ground. Nah, jadi sudah saya hubungkan ke ground yang ini. Yang ada putih-putih ini teman-teman itu ground. Nah, ini input dari drivernya. Nah, jadi input dari potensio yang sebelah kanan ini, yang nomor 3, nomor 1, nomor 2, nomor 3, ini adalah input. Nah, jadi inputnya kabel merah saya buat teman-teman. Dan untuk groundnya ini kabel hitam ini ya, udah menyatu ke ground. Nah, untuk menyambungannya seperti itu teman-teman. Jadi input dari sumber audio masuk ke kaki 3 yang ada di potentiometer, sedangkan outputnya di kaki 2 yang tengah ini teman-teman, masuk ke input driver yang ada, yang driver OCL 150 watt ini. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, saya sudah buat ini menggunakan RCA ya. Oke, soket RCA teman-teman. Oke, sekarang kita akan coba ya. Saya hubungkan dulu untuk speakernya ini. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini saya hubungkan dulu speakernya, saya rapikan dulu. Nah, ini kita hubungkan langsung speakernya, positif ke positif, negatif ke negatif ya. Nah, sudah seperti ini ya teman-teman. Oke, sudah tersambung low speakernya. Nah, kemudian kita ambil RCA-nya. Nah, ini teman-teman ya, RCA-nya ini sumber untuk dari HP Android ya, atau dari laptop ya, terserah teman-teman ya, terserah kita mau sumbernya dari mana. Nah, kemudian saya hubungkan langsung ya. Nah, ini tidak berfungsi ya teman-teman, karena dia mono ya, hanya tunggal saja teman-teman. Oke, saya taruh di sini saja. Nah, sudah seperti ini. Oke, kita ginikan sedikit dulu biar agak kelihatan.
Oke, ini harus agak jauh-jauh ya teman-teman, nanti saya bergerak-gerak kena setrum di sini. Oke, kemudian nah ini sumbernya ini teman-teman, kabelnya ini ya, untuk PLN ya, sumber dari PLN saya cok dulu teman-teman. Nah ini sudah hidup teman-teman ya. Oke, sudah hidup, hati-hati ya. Nah, ini sudah semuanya. Oke, ini kita jeduk dulu volumenya. Nah sudah ada teman-teman. Nah terus speakernya itu. Oke, sekarang kita buat musik ya teman-teman. Kita tancapkan dulu. Kita cari musik yang no copyright. Nah tapi saya bingung juga cari musik yang no copyright. Kita buat saja dulu teman-teman, singkat-singkat ya. Oke. Coba ini teman-teman ya, kita putar volumenya, kita angkat. Oke. Nah ini teman-teman, iya. Nah kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Untuk hasilnya ya kita takut copyright ya. Nah jadi jika teman-teman ingin merakitnya ya sangat ya gampang-gampang susah. Yang penting diperhatikan untuk jalur input. Yang perlu diperhatikan itu adalah jalur input dan output ya, baik dari sumber audio dan output sumber audio, output untuk audionya, untuk speaker, dan begitu juga input dan output power supply-nya teman-teman. Jadi harus paham ya teman-teman. Memang gampang-gampang susah ya. Nah untuk yang pemula-pemula ya seperti saya ini, pemula-pemula ini sudah sangat cocok lah untuk diutak-atik teman-teman. Oke ya, semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Baik teman-teman, sampai jumpa di lain kesempatan. Bravo.